Hello guys, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hunta, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak, yaitu Netizer. Langsung saja. Jadi proyek Netizer ini dicetuskan oleh sebuah grup atau kelompok yang bernama Lifeboy, terdiri dari saya sendiri, Iqbal, dan dua teman saya, Boy dan Fitria. Nah, perangkat komputer seluler seperti handphone, smartphone, tablet, dan lain-lainnya pasti membutuhkan koneksi jaringan dari operator penyedia layanan. Koneksi jaringan ini berupa gelombang sinyal dengan mode spesifikasi tertentu. Dengan sinyal ini, ponsel dapat terhubung dan menggunakan jasa layanan dari operator seluler. Namun, sinyal operator kadang tidak dapat menjangkau daerah-daerah tertentu, sehingga ponsel tidak mendapatkan layanan seluler seperti koneksi internet. Jika seperti ini, kita mungkin harus mengganti operator seluler lainnya yang sinyalnya sudah menjangkau area tersebut. Lalu, bagaimana cara mengetahui jangkauan sinyal operator seluler? Dengan adanya proyek Netizer, kita dapat mengecek sinyal jaringan operator terbaik di daerah yang kita tempati. Dengan begitu, kita bisa menentukan pilihan operator agar mendapatkan layanan seluler yang maksimal. Adapun metode pengembangan yang kita pakai yaitu metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Tahap tersebut yaitu pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Tahap ini akan ditentukan ruang lingkup proyek bagi semua pemakai sistem informasi dan berbagai tingkat pertanggungjawaban, meneliti masalah dan berbagai kemungkinan adanya kendala, menentukan sasaran proyek dan menentukan solusinya. Hasil dari survei adalah laporan kelayakan studi berisi temuan-temuan, rekomendasi, pertimbangan biaya dan manfaat. Temuan ini harus diketahui oleh komite pengawas. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Mempelajari sistem yang sedang berjalan, mengetahui sebab dan kendala yang dihadapi. Hasil dari tahap ini adalah laporan yang mengungkapkan adanya berbagai permasalahan atau problem statement. Ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Hal terpenting dari sistem informasi adalah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari para pemakai sistem atau pemakai sistem yang dilibatkan. Hasil dari tahap ini adalah laporan permintaan dari pemakai sistem informasi yang akan dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan. 4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang baik. Dari berbagai solusi, maka solusi dan pemecahan masalah terbaiklah yang akan dipilih, yaitu berdasarkan hasil analisis permintaan pemakaian. 5. Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Setelah proposal pengembangan sistem informasi disetujui, maka ditentukan hardware dan software yang akan digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. 6. Merancang sistem informasi baru. Kegiatan perancangan sistem informasi baru umumnya meliputi input, proses, output, bahan yang digunakan, metode, dan proses serta pengendalian intern. 7. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Hasil penyusunan sistem informasi adalah sebuah software komputer yang siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, analisis harus memperkenalkan paket sistem informasi tersebut untuk dioperasikan atau pelatihan user dan lain-lain. 8. Memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan pada kesalahan atau kegagalan yang timbul dalam penggunaan sistem informasi. Kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan yaitu mudah diaplikasikan. Kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 2. Kekurangan. Jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan insersi secara tidak langsung.
Kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Keempat, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Analisis DFD, diagram konteks. Analisis diagram ini untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, sumber dan tujuan data, proses yang mengolah data tersebut dan tempat penyimpanan datanya. Jadi di sini ada 3 entitas atau terminatornya, itu pengguna, provider, aplikasi. Dan pemrosesannya atau prosesnya sistem pengembangan fitur provider jaringan. Dimulai dari pengguna mencari data informasi jaringan, kemudian diproses, kemudian aliran datanya laporan pemberitahuan jaringan yang tercepat, kemudian dari proses aliran datanya ke entitas provider, koneksi mencari jaringan, kemudian dari provider ke proses laporan provider yang tersedia dan yang tercepat. Selanjutnya dari proses ke aplikasi, aliran datanya pemberitahuan jaringan pada aplikasi dan bukti ping jaringan. Selanjutnya analisis DFD diagram level 1. Di sini entitasnya ada 3, pengguna, provider, aplikasi, dan prosesnya ada 2, data serta laporan. Di sini dari pengguna aliran datanya mencari data informasi jaringan ke data, kemudian dari data ke pengguna laporan pemberitahuan jaringan yang tercepat. Sama seperti diagram tadi, namun dari data info jaringan ke proses laporan, kemudian dari laporan aliran datanya ke aplikasi, pemberitahuan jaringan pada aplikasi dan bukti ping jaringan. Selanjutnya analisis UML diagram use case. UML berfungsi untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Sedangkan UML use case adalah pemodelan untuk menggambarkan kelakuan, behavior, sistem yang akan dibuat, mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Aktornya yaitu user, kemudian asosiasi, keempat use case, yang pertama ada speed test, kedua network stat, ketiga coverage, dan keempat dashboard. Speed test berfungsi untuk menguji kecepatan koneksi internet yang disediakan oleh operator seluler. Fungsi ini dapat menguji kecepatan ping, download, dan upload. Kemudian network stat berfungsi untuk memeriksa jangka waktu koneksi ponsel dengan sinyal jaringan operator. Ketiga, coverage, yaitu fitur unggulan dari aplikasi proyek Netizer. Gunanya untuk mengetahui daerah-daerah yang terjangkau sinyal semua operator dengan beberapa jenis jaringan. Dalam bagian ini, tersedia peta dengan tanda hijau dan merah untuk mempresentasikan area jangkauan sinyal. Kita harus mengaktifkan penanda lokasi ponsel bila ingin menunjuk ke arah tertentu. Selain jangkauan sinyal, kita juga dapat memeriksa kecepatan koneksi data dari setiap operator seluler pada daerah yang diinginkan. Dan keempat, dashboard berfungsi untuk memeriksa sinyal dan posisi tower operator seluler. Pada bagian ini kita bisa menentukan tower operator terdekat yang terhubung dengan ponsel. Terakhir, analisis UML diagram activity. Diagram activity merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Fungsinya memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Diagram activity dibuat berdasarkan sebuah atau berapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini ada 2 bagian, user dan aplikasi. Initial state-nya dari user, transisi aktivitas menghidupkan atau menekan tombol on pada alat proyek Netizer dan membuka aplikasi untuk melihat tampilan jaringan. Kemudian transisi ke aplikasi, aktivitas menampilkan halaman beranda. Transisi masih di aplikasi, mengecek kecepatan provider. Di sini ada percabangan atau decision. Yang satu transisi menuju user dan transisi yang masih di aplikasi. Untuk user, transisinya konfirmasi jaringan tidak berhasil dicek, penggabungan
konfirmasi jaringan berhasil dicek, kemudian finish. Untuk aplikasi decision yang tadi, transisinya penggabungan, kecepatan jaringan, dan transisi ke user, konfirmasi jaringan berhasil dicek. Sekian dari saya, terima kasih.